Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultan, al-wadih burhan, al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyan ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa abdim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Para tuan guru, para asatid, para asatidah, para hujjaj, para aparat baik sipil maupun militer, wabil khusus kepada orang tua kita daripada pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihya, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan sehat walafiat. Wabil khusus kepada orang tua kita, ketua daripada takmir Masjid Baitur Rahim, Bapak Sungkowo, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan. Mudah-mudahan segenap jajaran daripada takmir Masjid Baitur Rahim Allah senantiasa memberikan kesehatan, amin ya Rabbal. Dan tak lupa yang mengantarkan Habib datang ke sini adalah Bapak Warsono Marsono, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokah dalam umurnya, amin ya Rabbal. Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, wabil khusus Bapak Camat kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Binamasnya, Bapak Binsanya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada para orang tua kita semua, amin ya Rabbal. Dan tak lupa juga kepada ketua MWC, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, menjadikan kepada ini tempat, menjadikan daripada ini kecamatan menjadi kecamatan yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, segenap panitia daripada peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adik-adik tercinta, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua, para pemuda kita semua menjadi pemuda andalan kita di masa yang akan datang, amin. Subhanul yaum rijalul ghad, pemuda saat ini kelak dia akan menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang saat ini sudah terjaga, pemimpin yang sudah terjalin, terikat dengan sesuatu kekuatan moral, mengedepankan akhlakul karimah. Insya Allah kelak akan menjadi pemimpin yang akan mendapatkan predikat pemimpin yang istiqomah, amin ya Rabbal. Para santri-santri sekalian yang dimuliakan Allah, ibu-ibu sekalian yang sudah tidak pernah kenal lelah, tidak kenal capek demi terselenggaranya ini acara. Karenanya ibu-ibu senantiasa mudah-mudahan
dijadikan para ibu-ibu yang nantinya kelak dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya Rabbal. Dan segenap daripada masyarakat yang telah membantu terselenggaranya ini malam yang penuh daripada barokah. Ini malam yang dipenuhi dengan Allah, rahmat Allah, tidak ada lain kecuali karena kecintaannya. Mereka semua yang diberikan oleh Allah, di dalam hatinya terketuk hatinya, yang dengan tujuan tidak ada lain kecuali bersambungnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kita sembah. Yang lain adalah makhluk, yang lain adalah fana. Hanya Allah yang kekal, hanya Allah yang baqo, hanya Allah yang abadi. Yang kita sembah Allah Jalla Jalaluh, yang kelak akan meminta pertanggungjawaban kita, yang kelak akan memasukkan ke dalam neraka ataupun surganya adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenikmatan tersebut tidak ada lain kecuali Allah berikan kepada kita kenikmatan berupa kenikmatan iman, berupa kenikmatan Islam, dan insya Allah kenikmatan tersebut menjalar kepada kenikmatan istiqomah. Amin ya Rabbal. Teriring salawat serta salam, semulia-mulianya salawat, seagung-agungnya salawat, seistimewa-istimewanya salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, juga kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi, dan kepada para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah, kita semua dari sore tadi, dari masuk datang waktu maghrib sampai menjelang isya, sampai kepada hari ini, sampai pada waktu ini, dari tadi kita dengarkan lantunan-lantunan solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, bagaimana saudara yang dimuliakan Allah, bibir kita yang tipis, bibir kita yang banyak mengumpat, bibir kita yang banyak menghina, bibir kita banyak mencaci yang lainnya, bibir kita yang banyak ngejek orang lainnya, banyak menceritakan aib saudara-saudara kita. Bersolawat kepada Nabi Muhammad, apa perlunya kita bersolawat kepada Nabi, saudara? Apakah Nabi memerlukan daripada solawat kita? Apakah Nabi merindukan solawat kita? Apakah Nabi menginginkan solawat kita? Jikalau Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bertanya kepada kita, mereka bertanya, sedang apakah Allah saat ini? Sedang apakah Allah saat ini? Jawabannya saudara, tidak ada lain kecuali kita jawab, Allah saat ini bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Al-Quran? Innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, yusallu ini adalah fi'il mudhari', saudara. Kita semua santri ini paham bagaimana fi'il madhi, fi'il mudhari', bagaimana fi'il amar. Mereka santri paham semuanya, saudara. Kalau sudah mudhari' itu tidak kemarin, tidak sekarang, tidak akan datang. Yusalluna 'alan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kenal kemarin, tidak kenal sekarang, dan yang akan datang. Allah bersolawat. Jikalau Allah Sang Maha Pencipta bersolawat kepada Nabi, bagaimana dengan lisan kita yang tipis? Bagaimana dengan lisan kita yang kecil, yang mungil, yang banyak nyinyir, yang banyak ngebuli, yang banyak menfitnah, yang banyak mencaci, yang banyak memaki? Apa perlunya solawat kita, saudara? Maka solawat itu bukan berbulan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seujung dunia ogah mau bersolawat kepada Nabi, Nabi tidak akan pernah berhenti menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sehingga apa kata Nabi Muhammad? Dikatakan dalam sebuah hadis, dikatakan aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Mereka yang dekat denganku, mereka yang akan berdiri bersamaku, yang ada bersamaku adalah mereka yang banyak bersolawat kepada aku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah jadikan ini kampung-kampung solawat, kampung solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak RT-nya, Bapak RW-nya, Bapak Lurahnya, Bapak Camatnya, Bapak Kapolseknya, Bapak dan Ramilnya, cinta kepada Nabi Muhammad. Mereka para pemimpin yang mana di dalam hatinya cinta kepada Nabi, sudah pasti dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pemimpin yang mengikuti jalurnya Nabi, kepemimpinan Nabi, dia akan senantiasa terus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut bakal korupsi, dia takut menyalahgunakan wewenangnya, menyalahgunakan jabatannya. Mereka yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita senantiasa menjadi pemimpin yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mengikuti pemimpinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Saudara, peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kejadian tersebut adanya di bulan daripada bulan Rajab. Bulan Rajab Syahrullah, Syaban syahri, Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulan Allah, Syaban adalah bulan Nabi, adalah Ramadan bulan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Amin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab
wa sa'bana wa ballighna ramadhana. Amin ya rabbal. Sehingga pada waktu tersebut saudara, itu zaman, itu tahun dinamakan tahun husni, tahun duka cita, tahun duka lara, tahun berdukanya kepada Nabi kita Muhammad. Kenapa kau dikatakan amul husni? Kenapa kau dikatakan itu tahun adalah duka cita, tahun duka lara? Karena seorang istri tercinta Nabi adalah dia Siti Khadijah Al-Kubra Ummul Mukminin, adalah pergi mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan paman tercinta Nabi yang terus setia bersama Nabi, yang terus bersama mendakwakan bersama Nabi, yaitu Abu Thalib, pergi mendahului Nabi. Nabi sedih, Nabi susah, Nabi duka, maka dikatakan amul husni, tahun duka lara, tahun duka cita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik dunia semesta, sang pencipta kita semua, rahmatan lil alamin, memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah perjalanan tersebut keinginannya Nabi? Apakah perjalanan tersebut kemauannya Nabi? Demi Allah, perjalanan tersebut bukan yang diinginkan oleh Nabi, bukan yang dimauin oleh Nabi, tapi perjalanan tersebut adalah hajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana tentang kecintaan Siti Khadijah Al-Kubra, saudara? Maka perjalanan pelajaran bagi ibu-ibu sekalian, bagaimana kagak sedih saudara seketika Nabi Muhammad pulang dari dakwahnya, menyampaikan risalah dari Allah. Itu Nabi kelelahan, Nabi capek saudara. Ini terutama pelajaran buat ibu-ibu. Apa kata Nabi? Nabi karena capek lelah tidur di atas pangkuan daripada ibunda dari para perempuan ahli jannah, Ummul Mukminin, yaitu Siti Khadijah Al-Kubra. Nabi tidur karena lelah, capek, dan terbangun karena tetesan air mata daripada istri tercintanya, saudara. Sehingga Nabi terbangun dari tidurnya yang sebentar dan bertanya, wahai istri tercintaku, kenapa engkau menangis? Engkau menyesal nikah bersamaku? Engkau menyesal menjadi istriku? Engkau menyesal? Apa kata istri Nabi Muhammad? Kata Siti Khadijah Al-Kubra, demi Allah, wahai suamiku, wahai kekasihnya Allah, aku tidak sama sekali menyesal. Dahulu sepertiga kekayaan orang Mekah itu milikmu, wahai istriku. Saat ini sudah tidak ada, engkau sudah tidak memiliki apa-apa. Apa kejawaban dari Siti Khadijah? Wahai suamiku, semuanya tidak ada artinya bagiku. Engkau lebih berarti dibandingkan seluruh dunia dan seisinya. Masya Allah. Lantas berkata Siti Khadijah Al-Kubra, wahai suamiku, aku akan mengungkapkan sesuatu
apabila kelak umurku dipanggil lebih awal darimu dan aku mati dan engkau terus menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah agung dari Allah, dan aku sudah tertanam di dalam kubur dan engkau kehabisan bekal, untuk menyampaikan risalah kepada semua umat, kepada manusia, engkau kehabisan bekal, engkau gali kembali tulang belulangku, engkau jadikan jembatan, engkau jadikan untuk menyampaikan risalah agung yang Allah sampaikan kepadamu. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga apa, bagaimana Allah tidak memuji kepada Nabi-Nya, bagaimana Allah tidak mengagungkan kepada Nabi Muhammad, ditinggal oleh seorang perempuan, seorang istri yang sangat luar biasa mendukung dakwahnya, sehingga seandainya mati pun suruh gali kembali tulang belulangnya untuk jadikan wasilah, perantara, sebab untuk menyampaikan risalah agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka duka cita Nabi, sedih Nabi, Allah memberikan predikat kepada Nabi, sehingga Allah di dalam Al-Quran yang sering kita dengar, sebagaimana Allah memperjalankan Nabi Muhammad, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un. Mari kita telaah satu-satu, saudara. Subhanallah, ini kalimat ta'ajjub, kalimat ta'ajjub, kalimat yang istimewa, kalimat pujian, kalimat ajaib, kalimat yang istimewa. Subhanalladzi, maha suci Allah. Asra, yang memperjalankan, bukan kemauan Nabi yang mau berjalan, sehingga disebut di situ bi abdihi, tidak disebut dengan namanya Muhammad. Bi abdihi, hambaku. Bi abdihi, lailan. Lailan ini nakiro apa ma'rifat? Hah? Mana santrinya? Nakiro apa ma'rifat? Hah? Nakiro. Artinya kalau ini nakiro berarti lailan, berarti hanya sebagian malam, bukan al-lail atau sepanjang malam. Artinya perjalanan Nabi daripada Mekah menuju ke Palestina, dari Palestina Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha, ini hanya sebagian malam. Lailan, sebagian malam. Bahkan ada yang mengatakan cuma 6 jam. Sementara perjalanan daripada Masjidil Haram dari Mekah menuju ke Palestina itu, kalau pakai kendaraan onta atau kuda pada waktu itu 1 bulan perjalanannya, PP 1 bulan lagi, berarti 2 bulan perjalanannya. Bagaimana sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, berapa juta tahun akan sampai ke sana, saudara. Sampai jam berapa? Sampai jam
sampai jam 12. Ini udah jam 12 kurang 10 menit. Berarti jamnya Habib kagak cocok. Masya Allah. Ini korupsi waktu ini namanya. Artinya apa? Allah memperjalankannya setelah Nabi menghadapi duka cita. Bagaimana saudara? Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah, bagaimana mau memenjarakan Nabi, mau memaki Nabi, bahkan mau membunuh Nabi. Nabi sabar. Nabi kagak ngebales. Sehingga para sahabat-sahabat Nabi, mereka yang mau berdagang, mereka yang mau mengadakan perniagaan, mereka dibatasi karena dimonopoli oleh orang-orang gerombolan daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka memonopoli keadaan tersebut. Nabi dan orang-orangnya yang ngikutin Nabi boleh berdagang, ngambil dengan harga yang paling tinggi, jual dengan harga yang paling rendah. Akhirnya semuanya habis. Sebagian diantara mereka saudara mengikuti Nabi. Nabi mengganjel perutnya dengan batu beberapa kerikil untuk nahan lapar, karena Nabi adalah manusia biasa. Tetapi kata Maulid Simtud Durar yang ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi mengatakan basharun lakal bashar, manusia biasa tapi manusia luar biasa. Itu Nabi Muhammad sallallahu harisun alaikum bil mu'minina raufur. Nabi itu sangat kagak tegaan ngelihat kita kagak enak saudara. Nabi itu sangat tidak tega ngerasain apa yang kita rasakan. Bagaimana saudara saat kita menuju Allah, hisab menuju kepada Allah, sehingga Nabi ngambil kembali di dalam neraka, ngangkat kembali kepada kita. Nggak puas Nabi untuk kita dimasukkan ke dalam surga. Apa kebanggaan kita kepada Nabi? Apa yang mesti kita banggakan kepada Nabi, saudara? Apa yang mesti kita balas kepada Nabi? Sehingga tadi salah satu ananda kita tadi bersolawat daripada karangan Al-Imam Busiri Sohibul Burda, dikatakan di situ, ya Rabbi bil Mustafa balil mako sidana. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki sang Mustafa, sampaikan daripada maksudku, sampaikan hajat-hajatku. Maka mereka yang kepengen hajatnya kabul, hajatnya tercapai, jangan berhenti kita bersolawat, jangan berhenti terus kita bersolawat kepada Nabi. Baik itu solawat Ibrahimiyah, solawat Fatih, solawat Sirul Asrar, solawat Sifa, solawat Jibril. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga Allah memperjalankan, dalam perjalanan tersebut Allah menunjukkan sebagai bukti daripada keagungan Allah, memberikan barokah di sekitarnya, barokah Masjidil Haram, barokah dari Madinah, barokah dari Masjidil Aqsa, karena diinjak manusia yang istimewa. Sehingga apa saudara makna daripada tadi salawat yang disampaikan oleh ananda kita tadi? Amin tadakkuriji ronin biji salami mazad dam'an jaro min muklatin bitami huwal habibul ladhi turja safa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali tahayyu. Masya Allah.
Dialah kekasih Allah, huwal habibul ladzi turja safa, yang senantiasa kita inginkan, yang senantiasa kita mauin, yang kita senantiasa inginkan. Apa itu dia? Illa syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali saudara, syafaatnya Nabi Muhammad. Saat ini saudara, kita mengalami permasalahan, kita dipegang oleh bapak polisi, masuk ke dalam penjara, kita masih bisa minta tolong. Minta tolong. Pak polisi, pengacara, tolong saya, buktikan saya kagak berbuat salah. Masih bisa ditolong. Apalagi kita benar-benar kagak ngelakuin sesuatu kesalahan, ditolong. Itu bukan syafaat. Berbeda dengan syafaat Nabi, dengan pertolongan Nabi. Wala dia Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa punya predikat Ruhullah, Nabi Musa punya predikat Kalimullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa minta kepada Nabi Musa, minta ke Nabi Ibrahim, minta ke Nabi Isa, enggak bisa. Mereka berdoa, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan saya. Selamatkan saya ya Allah. Selamatkan saya ya Allah. Mereka berdoa. Berbeda dengan Nabi Muhammad, berbeda dengan Nabi kita saudara. Allahumma sallim sallim ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah, bukan keluargaku, bukan saudaraku, umatnya kita sebagai umat. Umatnya masih jauh kepada Allah, umatnya masih ninggalin sholat, umatnya masih judi, umatnya masih munafik, umatnya masih aniaya, umatnya masih zalim, umatnya masih ingkar, umatnya jauh kepada Nabi, umatnya jauh kepada solehin, umatnya jauh kepada ulama. Kita dipikirin oleh Nabi, kita dirindukan oleh Nabi. Kalau syafaat tadi saudara, di dunia kita masih minta tolong, masih bisa. Tetapi saat di dalam kubur, masuk ke dalam kubur, gak ada yang bisa nolong kita, gak ada yang bisa bantu kita, gak akan ada yang memberikan kepada kita kemaslahatan, membela kita gak ada, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal habibul ladzi turja syafaatuhu likulli haulin. Dalam setiap keadaan yang paling terjepit sekalipun, nggak ada keadaan yang paling terjepit kecuali di dalam kubur. Setelah itu di dalam yaumil mahsyar, yaumil hisab, yaumil mizan. Bagaimana kedekatan kita kepada Nabi? Bagaimana kecintaan kita kepada Nabi? Allah Jalla Jalaluhu memperjalankan Nabi, menghibur Nabi dengan seekor daripada kendaraannya. Kendaraan tersebut bernama buruk. Buruk tersebut kendaraannya bukan kecepatan menurut kita saudara. Kalau kecepatan menurut kita paling kencang sekalipun, pasti kita lumer, kita punya daging. Pasti kita lumer, kita punya daging. Kita tahu naik motor kecepatan 100 km per jam, kagak pakai helm, mata kayak udah mau copot. Bagaimana saudara yang perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 bulan lamanya ditempuh dengan sebagian malam.
Sehingga dalam kitab di Ad-Dibai juga dikatakan di situ, tempat duduk Nabi ini masih anget. Orang kalau baru duduk, kita berdiri, kita pegang tempat duduknya, anget apa kagak? Anget. Artinya baru saja Nabi saat ada di Hijr Ismail, rebahan di situ, Allah memperjalankan, Masya Allah, sehingga Nabi sampai di Baitul Maqdis. Di situ perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha, sampai Nabi mendapat oleh-oleh yang namanya perintah sholat 5, yang tadinya bukan 5 waktu, saudara, bukan 5 waktu. Kehendak Allah. Kenapa mesti kita mau nego? Kenapa kita mesti mau nego? Kenapa mesti kita nego? Maka dalam mimpinya Syekh Abul Hasan As-Sadzili yang memiliki Thariqah Mursyid Thariqah As-Sadziliyah itu bermimpi ketemu dengan 3 orang yang luar biasa. Di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada Nabi Musa alaihissalam. Di situ ada juga Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga apa katanya dalam mimpinya? Wahai Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa alaihissalam, kata Nabi, ini umatku ini pintar, luar biasa, pandai, cakap. Ditanya oleh Nabi Musa, wahai Syekh, siapa nama kamu? Nama kamu siapa? Namaku adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Oh, Muhammad Rasulullah, ini yang engkau kata pinter, ini yang engkau kata pandai. Aku nanya, mestinya kalau dia pinter nggak pakai binnya. Aku nanya, nama kamu siapa? Jawab aja, aku Muhammad, udah cukup. Kenapa mesti kamu jawab aku Muhammad bin Muhammad? Nggak perlu. Apa kata Imam Ghazali? Apa kita kepada Imam Ghazali? Wahai Nabi, Rasul, permisi, perkenankan aku untuk menjawab pertanyaan Nabi Allah Musa alaihissalam. Dijawab oleh Imam Ghazali, wahai Musa Nabi Allah, saat engkau ditanya oleh Allah, ini tongkat, ini apa? Dijawab mestinya oleh engkau, mestinya engkau jawab, ini tongkat, udah cukup. Tetapi kenapa engkau jawab ini tongkat? Aku bawa, aku buat jalan, aku untuk jalan ke sana kemari. Dan ini tongkat keperluan aku senantiasa bersamaku tiap hari. Ini tongkat Nabi Musa, saudara, itu nggak panjang. Itu kira-kira 1,5 meter kurang. 1,5 meter kurang. Itu ada di Museum Topkapi yang ada di Turki, Istanbul. Itu nggak panjang. Itu kira-kira 1,5 meter. Tapi dengan tongkat tersebut bisa membelah laut. Kuasa Allah. Dijawab oleh Nabi Musa. Nabi Musa ini punya predikat kalimullah, berbicara langsung dengan Allah. Apa kata Nabi Musa? Aku menjawab Allah karena aku pengen berlama-lama berbicara dengan Allah. Pengen, kata Nabi Musa. Jawab Imam Ghazali bagaimana? Imam Ghazali menjawab, wahai Musa Nabi Allah, engkau demikian pengen lama-lama berbicara dengan Allah. Begitu pula dengan aku pengen berlama-lama, aku pengen barokah kepada engkau yang telah berlama-lama berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pintar apa kagak Imam Ghazali? Pintar apa kagak Imam Ghazali? Pintar.
Masya Allah. Ini Nabi Musa minta Nabi Musa kepada Allah. Udah dia kalimullah, berbicara langsung. Nggak mau, pengen naik pangkat. Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, aku udah punya kalimullah, punya predikat. Aku udah berbicara langsung dengan-Mu ya Allah. Di Bukit Turisina meminta kepada Allah untuk diberikan melihat Allah. Nggak bisa. Nggak bisa. Apa boleh Allah bertajalli, menunjukkan tajallinya, kekuasaan Allah di bukit tersebut. Bukit tersebut hancur dan Nabi Musa pingsan, saudara, nggak sanggup. Bagaimana dengan Nabi kita saat perjalanan Mi'raj dengan langsung, bukan mimpi, langsung. Dan ini mutawatir, ini sepakat semuanya, saudara, daripada ahlus sunnah wal jamaah as-safiyah as-hariyah. Sehingga apa? Nabi satu-satunya yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala dia malaikat Jibril diajak, Pak Jibril ayo kau ikut, nggak mau. Ogah, nggak bisa, nggak sanggup, kagak sanggup, nggak sanggup. Ibaratnya cahaya, saudara. Mana sanggup kita mau ketemu melihat matahari? Bagaimana kita mau sanggup ada di matahari kalau bukan itu cahaya? Masya Allah. Maka itu kita semua terus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan kejadian-kejadian oleh Allah bersama malaikat Jibril. Di situ ada seseorang ngambil batu, dihancurin dia punya kepala, dikepruk-keprukin. Ngerti keprukin? Ngerti? Karena Habib tahunya ini adalah orang-orang yang nggak bisa bahasa Jawa, bisanya bahasa Arab, bisanya bahasa Inggris, ya nggak bisa bahasa Jawa. Dikepruk-keprukin kepalanya. Kepalanya dikeprukin pakai batu, hancur. Tanya ini Nabi Muhammad, tanya Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril? Siapa mereka ya Jibril? Siapa mereka ya Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Mereka adalah yang punya kepala yang tidak senantiasa untuk menjalankan sholat, dan dia males-malesan untuk sholat, mendengar sholat tidak langsung. Berbeda dengan panggilan yang lainnya. Giliran panggilan ayo sepak bola, lari. Ayo kita karambol, lari. Ayo kita main kartu, lari. Ayo kita orkesan, lari. Tapi kampung sono, sini mah kagak. Amin, amin ya Rabbal. Mereka yang males aja, mereka yang males, nggak menyegerakan waktu sholat, nunda sholat, itu dikepruk kepalanya, hancur kepalanya. Itu ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Itu disampaikan oleh Nabi kepada kita. Maka keistimewaannya, saudara, selama kita masih dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dianggap menjadi hamba Allah, jangan kita jauhin daripada semua perintah Allah. Kita jalankan perintah Allah, kita tinggalkan semua larangan Allah. Apalagi
soal sholat. Maka inti dan hikmah daripada Isra wal Mi'raj Nabi adalah kita jangan sampai meninggalkan Kita punya tangan satu, yang satu habis tangan kita, kira-kira bisa hidup apa kagak? Bisa apa kagak? Kita punya kaki, tapi kaki satunya juga kita nggak ada, hidup apa kagak? Kita kagak punya kaki, nggak punya tangan, hidup apa kagak? Tapi kalau kita kagak punya kepala, hidup apa kagak? Hidup apa kagak? Kagak. Begitu juga agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang daripada agama. Kalau salatnya kuat, maka agamanya akan kuat, saudara. Perkara ikhlas, khusyuk, itu nomor sekian. Yang penting syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Orang sebelah mengatakan, "Beb, saya kagak sholat karena saya masih belum ikhlas. Saya kagak sholat." Contoh saya kagak sholat karena belum ikhlas. Bener apa kagak begitu? Ikhlas kagak ikhlas, nggak sholat kita mampu berdiri, kita duduk. Nggak bisa kita duduk, kita berbaring. Nggak bisa kita berbaring dengan kode kedipan mata. Nggak bisa dengan kedipan mata dengan hati. Nggak bisa dengan hati. Bisa. Oh pinter, Masya Allah. Baru 3 jam setengah taklim udah pinter, Masya Allah. Ini yang begini-begini ini dirinduin daripada surga. Kita jadi Pak Camat doyan, seneng punya warga macam kayak begini. Koramil, Kapolsek demen karena aman, nggak mungkin ada masalah. Kalau udah kayak begini, apalagi tiap bulan, tiap minggu, luar biasa. Pak Camat kagak pulang-pulang katanya. Belum pulang, Wib, kata Pak Camat. Belum pulang ke rumahnya. Gara-gara cinta sama kita. Warga Kalirejo. Mudah-mudahan para pemimpin kita, Allah senantiasa melindungi mereka semua. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Para guru-guru kita, para orang tua kita, Allah memberikan perlindungan, Allah memberikan kemaslahatan. Dan kepada orang tua kita yang dalam kondisi sakit, Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan anak-anak kita yang belum dapat daripada hidayah, yang belum istiqomah, yang masih ngebentak kepada orang tuanya, yang masih durhaka kepada orang tuanya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya Rabbal. Saudara, Habib cuma mau ngingetin kita, dalam hidup Allah memberikan kepada kita itu kebebasan untuk menyampaikan kita punya harta, kebebasan kita mempunyai milik, yang mana milik tersebut bukan milik kita. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa aliman au muta'alliman au zikrullah. Semua dunia ini terlaknat. Yang kagak terlaknat apa? Adalah ilmu. Jadi orang alim, jadi orang belajar ilmu, zikrullah, dan yang ada di dalamnya, yang mendukung di dalamnya. Oh, nggak bisa kita belajar, nggak bisa jadi alim. Saya kaya, saya punya uang banyak nih.
saya nggak bisa mendengarkan, saya nggak bisa hadir. Ini uang saya banyak. Ini bakal bangun masjid, ini bakal bangun rumah sakit, ini bakal bangun majelis, ini bakal bangun musola, ini bakal acara maulid, ini bakal mau acara Isra Mi'raj, untuk yatim, untuk duafa, untuk daripada janda-janda tua. Ini semua akan kuberikan. Ini tidak terlaknat, semuanya terlaknat, saudara. Semuanya terlaknat. Apa bangganya kita kalau udah dilaknat oleh Allah? Laknat ini apa? Jauh. Ba'idun minar rahmat, minar rahmatullah. Ba'id, dia jauh dari rahmat Allah. Ini adalah adab, saudara. Maka mudah-mudahan para guru-guru kita semua, para mereka yang memberikan donasinya, donaturnya, dia punya hartanya yang mereka sisihkannya. Karena kita tahu, saudara, yang kita amalkan itu menjadi 70 cabang. Dari 70 cabang menjadi 700 ranting-rantingnya. Karena apa? Tidak ada ceritanya saya ini bangkrut. Bangkrut kenapa? Karena saya banyak menyumbang, saya banyak infak, saya banyak sodako. Demi Allah, sampai ini hari tidak ada ceritanya orang yang nyumbang bangkrut. Kemarin Habib ketemu, mereka menyampaikan yang tadinya dia tidak punya uang banyak, dia infakkan dia punya uang, dia sedekahkan dia punya uang, bukan malah tambah bangkrut, tapi tambah kaya raya, saudara. Tetapi kalau jalannya kepada hal yang maksiat, jangan nunggu besok, jangan nunggu lusa, pasti habis sampai badan kita habis. Nanti kena penyakit stroke, kena kencing manis, diabetes, asam urat. Apa enaknya kaya? Boleh kaya raya, tapi kalau makan ditaker, nasinya sekian gram, tempenya sekian gram, mobil banyak, tapi kagak bisa dinikmatin. Yang dinikmatin cuma satu mobilnya, apa? Ambulan. Buat apa? Maka ayo kita semua sisihkan kita punya harta, sisihkan kita punya materi, meskipun tidak banyak, insya Allah itu adalah barokah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecancaran, kemaslahatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli sholatan la taman ala sayyidina wa tanfariju wa tuqda bil awaiju wa tunalu wa usnul wa yustasqal biwajil karim Allah fi kulli Allahumma kainilatan wa salim taman ala sayyidina Muhammadilladi tanhallu bil uqadu
kulli ma'lumina. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kemaslahatan dunia akhirat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini malam menjadikan sebab daripada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hentikan perselisihan, kita hentikan persengketaan, kita hentikan permasalahan. Ini daripada bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy itu paling demen perang, paling demen perang. Tapi saat bulan Rajab datang, perangnya berhenti. Perangnya berhenti. Maka mereka musuh-musuh kita, musuh-musuh mereka akan kita jamu sebagaimana dia tamu yang datang kepada kita. Maka bulan Rajab juga dijulukin adalah Syahrul Asom, bulan yang sunyi, bulan tuli, nggak ada suara pedang kelontengan, suara tombak, nggak ada. Karena dia bulan Rajab adalah bulan daripada Asom. Mereka menghargai bulan Rajab. Juga dikatakan Syahrul Asob. Syahrul Asob adalah bulan daripada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rahmat Allah diturunkan di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya Rabb ya dal jalali wal ikram. Amisna ala dinil Islam, amisna ala dinil Islam, amisna ala dinil Islam. Ya qawiyu ya matin, ikfis sarud dhalimin, ya farijal ham, ya kasibal gham, ya man liabdi yaghfir wa yarham. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Insyaallah Habib habis ini langsung menuju Jakarta karena besok acara langsung di Purwakarta. Itu jam 10 pagi sampai zuhur. Setelah zuhur langsung acara lagi ba'dal maghrib itu di Jakarta Timur. Ba'dal isya jam 10 Habib masuk di daerah Tangerang. Doain, mohon maaf apabila ada satu kata, tentunya kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah, khilaf itu milik Habib. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, diberikan barokah di bulan Rajab ini, dijadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-soleha, dijadikan pemuda-pemuda kita pemuda-pemuda yang istiqomah, dijadikan makmur Masjid Baitur Rahim. Mudah-mudahan jadikan tempat untuk kita beribadah, takarrub ilallah, munajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Kecamatan Kalirjo, Kampung Kalirjo Allah lindungi, Allah jaga dari segala bentuk macam kejahatan, baik kejahatan yang sifatnya
sifatnya begal, judi, maksiat-maksiat lainnya, narkoba, dan pencurian-pencurian, dan semuanya mudah-mudahan Allah menjaganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sekali lagi. Wallahu a'lam walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.